Kamu sedang duduk dalam sebuah ruangan sunyi. Tidak ada musik, tidak ada notifikasi, hanya kamu dan pikiranmu. Tiba-tiba kamu sadar, selama ini kamu begitu sibuk menjawab dunia hingga kamu lupa mendengarkannya. Dan dalam momen hening itu muncul pertanyaan yang mengguncang jiwamu. Mengapa aku terus merasa lemah, padahal aku sudah melakukan segalanya dengan benar? Kamu bekerja keras, kamu mengembangkan dirimu, kamu belajar mengendalikan emosi, menjaga citra, menjadi versi terbaik yang bisa diterima banyak orang. Namun tetap saja ada kehampaan. Ada sensasi bahwa kekuatan sejati selalu berada di luar jangkauanmu. Nietzsche, filsuf yang dikenal karena keberaniannya menantang moralitas mapan, pernah menuliskan sesuatu yang hampir terdengar seperti kutukan. Orang yang ingin berkuasa harus bisa menanggung kesepian. Apa maksudnya? Mengapa kesepian, sebuah kondisi yang begitu dihindari oleh manusia modern, dianggap sebagai pintu menuju kekuatan? Dan yang lebih penting, bagaimana bisa diam dan mengasingkan diri justru menjadi senjata tersembunyi bagi jiwa yang ingin merdeka. Kita hidup dalam zaman yang memuja kebisingan. Setiap hari kita dicekoki opini, notifikasi, ekspektasi. Kita diajari untuk berteriak demi didengar, untuk menunjukkan segalanya demi validasi. Namun Nietzsche justru mengajarkan sebaliknya. Kekuatan terbesar bukanlah tentang menaklukkan dunia, tapi menaklukkan dirimu sendiri dalam keheningan yang menakutkan. Dan disitulah letak paradoks yang menyakitkan. Kamu tidak akan menemukan kekuatan sejati dengan terus mencari di luar dirimu. Kamu hanya akan menemukannya saat kamu berani menatap kekosongan dan tetap diam. Tapi ini bukan keheningan yang nyaman. Ini adalah sunyi yang menguji jiwamu. Di dalamnya, kamu akan mendengar suara ketakutanmu, bayanganmu, dan segala sesuatu yang kamu hindari selama ini. Pertanyaannya, maukah kamu masuk ke ruang itu? Maukah kamu menempuh jalan yang hanya sedikit orang berani jalani, jalan diam yang memberi kekuatan? Karena mungkin kekuatanmu tidak hilang. Ia hanya sedang menunggumu di balik kebisingan yang selama ini kamu kira sebagai kehidupan. Jika kamu ingin mengendalikan seseorang, kamu tidak perlu membelenggunya secara fisik. Cukup buat dia takut pada pikirannya sendiri. Itulah ironi terbesar manusia modern. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan kebebasan lahiriah. Kita bisa bepergian kemana saja, memilih pekerjaan apapun, membentuk identitas kita sesuka hati. Tapi di balik semua itu, banyak dari kita masih terpenjara oleh ketakutan akan keheningan. Mengapa? Nietzsche menyadari satu hal yang sangat mendalam. Manusia tidak benar-benar mencari kebenaran. Yang kita cari adalah kenyamanan psikologis. Dan selama kenyamanan itu bisa diberikan oleh kebisingan, oleh opini sosial, pengakuan, hiburan, dan rutinitas, kita akan tetap menghindari satu-satunya hal yang bisa membebaskan kita, keheningan. Secara psikologis, hal ini berakar dari mekanisme pertahanan dasar, dissociation. Keheningan membangkitkan bagian terdalam dari diri kita, lapisan bawah sadar yang penuh dengan trauma yang belum diproses, rasa malu yang disangkal, kemarahan yang ditekan. Saat kamu duduk dalam diam terlalu lama, suara-suara itu mulai berbicara, dan kamu tak bisa lagi berpura-pura. Nietzsche menyebut kondisi ini sebagai pengembaraan di padang gurun batin. Ia bukan sekadar metafora. Ini adalah perjalanan psikologis di mana kamu akan menghadapi bayangan terdalammu, apa yang Jung kemudian sebut sebagai the shadow. Tapi dunia tidak mengajarkanmu cara menghadapi bayangan. Sebaliknya, ia memberimu pelarian, scrolling tanpa akhir, self-improvement dangkal, spiritualitas palsu, dan pencapaian sosial sebagai pengganti eksistensi. Dengan kata lain, dunia menawarkan semua cara untuk terlihat kuat, tanpa pernah membuatmu menjadi kuat. Dari sudut pandang filsafat, ini juga berakar pada moralitas budak yang dikritik keras oleh Nietzsche. Dalam sistem ini, masyarakat memuliakan kerendahan hati, kepatuhan, dan pengorbanan diri bukan karena nilai-nilai itu intrinsik benar, tapi karena mereka membuatmu lebih mudah dikendalikan. Kamu diajari untuk takut pada keinginanmu sendiri, takut pada ambisimu, takut pada suara hatimu. Dan di tengah semua ketakutan itu, kamu mulai kehilangan otoritas atas jiwamu sendiri. Kamu menukar kekuatan untuk penerimaan, menukar keaslian untuk rasa aman. Maka jangan heran jika setiap kali kamu mencoba menyendiri sekadar duduk diam tanpa distraksi, tubuhmu merasa gelisah. Itu bukan kebosanan, itu adalah kecemasan eksistensial. Itu adalah tanda bahwa bagian terdalam dari dirimu sedang berusaha berbicara. Setelah dikubur sekian lama,
Nietzsche melihat ini sebagai bentuk self-betrayal, pengkhianatan terhadap potensimu sendiri. Dan selama kamu terus menutupi kerapuhan dengan kesibukan, kamu akan terjebak dalam ilusi kekuatan. Jadi inilah akar masalahnya. Kamu tidak lemah karena kamu kurang usaha. Kamu lemah karena kamu terlalu sibuk melarikan diri dari dirimu sendiri. Lalu bagaimana cara keluar dari jebakan ini? Untuk itu, kamu harus melihat bukan hanya ke dalam, tapi juga keluar ke dunia yang secara halus membentuk ketakutanmu. Dan memahami bagaimana seluruh sistem budaya dan psikologismu dibangun bukan untuk membebaskanmu, tetapi untuk menjagamu tetap nyaman, terkendali, dan kecil. Kamu tidak melihatnya, tidak ada sirene, tidak ada alarm yang berbunyi saat itu terjadi. Tapi satu persatu, bagian dari dirimu yang paling kuat, yang paling liar, yang paling jujur, perlahan-lahan mati. Dan anehnya, dunia akan menganggapmu baik-baik saja, karena kamu tetap tersenyum, tetap produktif, tetap sopan dan sesuai harapan. Tapi di dalam ada kehampaan yang tidak bisa kamu jelaskan. Bukan depresi, bukan sedih, lebih seperti kehilangan arah dalam kesunyian batin yang tidak pernah kamu izinkan untuk terdengar. Inilah konsekuensi tak terlihat dari ketakutan akan keheningan dan pelarian dari kebenaran diri. Nietzsche menyebutnya sebagai bentuk kematian spiritual, ketika roh kebesaran dalam diri manusia diracuni secara perlahan oleh kebiasaan untuk menyesuaikan diri. Kita dikondisikan sejak kecil untuk merespons dunia secara reaktif, bukan reflektif. Dan reaksi itu, secara neurologis, membangun jalur yang membuat otak kita kecanduan validasi eksternal. Setiap like, setiap pujian, setiap pencapaian kecil memicu dopamin. Dan lama-kelamaan kita tidak bisa membedakan antara kekuatan sejati dan pengakuan sosial. Kita hidup dalam kabut. Dan dalam kabut itu, keheningan dianggap sebagai ancaman. Mengapa? Karena hanya dalam keheningan kamu bisa mulai melihat bahwa semua kesuksesan yang kamu kejar mungkin bukan milikmu. Bahwa jalan yang kamu tempuh mungkin bukan jalanmu. Nietzsche memahami ini lebih awal daripada kebanyakan orang. Ia menyadari bahwa masyarakat modern yang katanya rasional dan maju sebenarnya bergerak seperti kawanan. Dan siapapun yang mencoba berhenti, diam, dan berpikir akan dianggap gila, lemah, atau aneh. Konsekuensi dari hidup dalam kawanan adalah hilangnya center of gravity pribadi. Kamu tidak lagi punya kompas batin. Semua keputusanmu, dari karier, cinta, hingga impian, terkontaminasi oleh suara mayoritas. Dan ironinya, semakin kamu kehilangan suara hatimu, semakin kamu memerlukan suara dunia untuk merasa hidup. Ini adalah paradoks manusia modern. Semakin kamu merasa kehilangan arah, semakin kamu berteriak lebih keras agar dunia mengarahkanmu. Tapi arah yang diberikan dunia bukan untuk membebaskanmu, melainkan untuk menjadikanmu bagian dari mesin, efisien, terukur, dapat diprediksi. Dan ketika kamu akhirnya hancur, karena depresi, kebosanan eksistensial, atau kehampaan spiritual, dunia akan menyalahkanmu. Mereka akan berkata kamu kurang bersyukur, kurang bekerja keras, kurang kuat. Padahal kamu hanya terlalu lama tidak mendengarkan suaramu sendiri. Disinilah kekuasaan yang sebenarnya hilang. Bukan kekuasaan atas orang lain, tapi kekuasaan atas kesadaranmu sendiri. Dan selama kamu tidak bisa duduk dalam keheningan dan merasa utuh, kamu masih dikendalikan oleh algoritma, oleh opini publik, oleh trauma yang tak pernah disadari. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi, apa yang harus aku lakukan? Tapi, apa yang telah aku biarkan diam-diam mengendalikan hidupku? Karena sebelum kamu bisa menjadi kuat, kamu harus terlebih dulu menyadari. Berapa banyak dari kelemahanmu bukan berasal dari kurangnya kekuatan, tapi dari keberanian yang tak pernah diizinkan untuk tumbuh. Pemberontakan sejati tidak terlihat, tidak memekikkan slogan, tidak mengangkat senjata. Ia terjadi dalam momen yang paling sunyi. Saat kamu duduk sendiri, menatap ke dalam jurang pikiranmu, dan memutuskan untuk tidak lagi lari. Itulah momen ketika kamu mulai merebut kembali kekuasaanmu. Bukan dari dunia, tapi dari bayang-bayang dalam dirimu sendiri. Nietzsche menyebutnya sebagai membentuk nilai-nilai sendiri. Bukan mewarisi, bukan menyesuaikan, tapi menciptakan. Dan ini bukan jalan yang indah. Ini jalan yang sunyi, asing, dan kadang menakutkan. Karena kamu akan kehilangan apa yang dulu membuatmu merasa aman. Opini orang lain, gelar, identitas. Tapi kamu akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar. Otoritas atas jiwamu sendiri. Apa yang dibutuhkan untuk memulainya? Pertama,
berani berhenti menjelaskan diri. Setiap kali kamu merasa perlu menjelaskan pilihanmu, impianmu, atau keyakinanmu kepada orang lain, kamu memberi mereka kuasa atas jalan hidupmu. Pemberontak sejati tidak menunggu persetujuan. Ia bertindak dan membiarkan dunia mengejar penjelasannya nanti, atau tidak sama sekali. Kedua, mencintai kesendirian, bukan menghindarinya. Nietzsche percaya bahwa hanya dalam kesendirian seseorang bisa mendengar suara batin terdalam. Dan suara itu, yang lama terkubur di bawah hiruk-pikuk dunia, adalah satu-satunya panduan yang layak diikuti. Bayangkan ini, kamu duduk dalam diam. Tidak ada notifikasi, tidak ada tuntutan. Hanya kamu dan dirimu yang sebenarnya. Dalam momen ini, kamu mungkin menangis, mungkin ketakutan. Tapi itu adalah tanda bahwa kamu hidup kembali. Bahwa kamu tidak lagi bersembunyi di balik topeng produktivitas dan pencitraan. Ketiga, menertawakan apa yang dulunya kamu takuti. Ketika kamu mulai sadar betapa banyak ketakutanmu bersumber dari konstruk sosial yang rapuh, kamu akan mulai melihat absurditasnya. Nietzsche sering menggunakan ironi untuk membongkar absurditas moral dan nilai yang dipaksakan. Tertawalah, bukan karena semuanya lucu, tapi karena kamu akhirnya bebas dari ilusi. Keempat, ciptakan nilaimu sendiri, sekalipun bertentangan dengan dunia. Ini bagian tersulit dan terpenting, karena dunia akan selalu mencoba menarikmu kembali ke dalam bentuknya. Tapi jika kamu cukup berani untuk bertanya, apa artinya sukses bagiku bukan bagi mereka, maka kamu telah mulai revolusi yang tak bisa dihentikan. Nietzsche tidak mengajakmu menjadi sinis atau liar tanpa arah. Ia mengajakmu menjadi pencipta, bukan korban. Menjadi seseorang yang tidak hanya bereaksi terhadap kehidupan, tapi yang menata ulang kehidupan sesuai keaslian jiwanya. Dan ketika kamu mulai hidup seperti itu, dunia akan menggertak, akan mencemooh, akan menyebutmu egois, aneh, bahkan gila. Tapi jauh di dalam dirimu, kamu tahu, untuk pertama kalinya, kamu tidak hidup sebagai salinan, tapi sebagai asal mula. Dan kekuasaan sejati bukan tentang memimpin orang lain, tapi tentang tidak lagi diperbudak oleh apapun, termasuk dirimu yang lama. Kamu bukan lagi produk dari dunia ini. Kamu adalah pencipta duniamu sendiri. Semua pencarianmu, semua rasa sakit itu ternyata tidak salah arah. Hanya saja kamu diberi peta palsu. Dunia menyuruhmu mencari stabilitas, keamanan, kendali. Tapi Nietzsche, dari balik dinding kegilaan dan kejeniusannya, membisikkan sesuatu yang jauh lebih mengganggu, bahwa kebenaran tertinggi bukanlah keteraturan, tapi kekacauan yang dipeluk sepenuh hati, bukan ketenangan abadi, tapi gejolak batin yang kamu akui sebagai bagian dari kodemu yang paling otentik. Dan ketika kamu berhenti melawan kekacauan itu, ketika kamu menari bersamanya alih-alih mencoba meluruskannya, disitulah kekuatanmu lahir. Nietzsche menyebut ini amor fati, cinta terhadap takdirmu, termasuk semua luka, kegagalan, dan absurditas hidup yang tak bisa dijelaskan. Kamu tidak hanya menerimanya, kamu mencintainya. Bahkan bagian yang paling kelam. Pernahkah kamu merenung mengapa kita begitu terobsesi menjadi sempurna? Mengapa kita begitu ingin menjadi pasti, bersih, stabil? Padahal dunia ini dibangun dari serpihan kehancuran yang terus-menerus berubah. Bintang-bintang terbentuk dari ledakan. Gunung lahir dari tabrakan. Bahkan dirimu dibentuk dari luka dan kehilangan. Jadi siapa bilang kamu harus rapi dan tertata untuk menjadi berarti? Nietzsche mengajakmu untuk melihat satu kebenaran brutal namun indah, bahwa eksistensimu sendiri adalah seni yang sedang berproses. Seni yang tak akan pernah selesai, tak akan pernah sempurna, tapi selalu penuh makna karena ia jujur. Bayangkan jika kamu berhenti mencari versi terbaik dari dirimu dan mulai menjadi versi paling jujur. Itulah kekuatan yang tak bisa ditiru siapapun. Itulah bentuk kemerdekaan yang tak bisa dikontrol siapapun. Kamu tidak lagi hidup berdasarkan standar. Kamu menjadi standar itu sendiri. Dan dari sana, kamu tidak akan hanya menjadi individu. Kamu akan menjadi simbol. Simbol bahwa seseorang bisa menjalani hidup tanpa rasa takut menjadi berbeda. Simbol bahwa kekuatan sejati datang bukan dari dominasi, tapi dari keberanian untuk tidak berpura-pura. Nietzsche tidak menjanjikan kebahagiaan. Ia menawarkan sesuatu yang jauh lebih dalam, kejelasan, keutuhan, kesadaran akan betapa indah dan menyiksanya menjadi manusia, dan memilih untuk tetap hidup meski tahu semuanya akan hancur pada akhirnya. Karena dari kehancuran itulah, kamu bisa membangun ulang, bukan versi lama yang diperbaiki, tapi sesuatu yang benar-benar baru, sesuatu yang hanya bisa dilahirkan oleh seseorang yang pernah menatap jurang
dan tersenyum. Kebenaran tertinggi bukan bahwa kamu akan menang, tapi bahwa kamu sudah utuh, bahkan saat kalah, karena kamu berhenti bersembunyi. Dan di dunia yang penuh kepalsuan, kejujuranmu adalah bentuk kekuasaan yang paling menakutkan. Akhirnya, kekuatan bukan milik mereka yang berteriak paling keras, tapi mereka yang paling tenang dalam badai. Mereka yang tahu bahwa dalam diam, dalam bayang-bayang, ada kebenaran yang tidak bisa dibunuh. Kamu adalah kekacauan itu sendiri, dan kamu memilih menjadikannya seni, dan itu adalah kekuasaan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.